Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Mas, gini saudara saya kan ex Taiwan, dia Siap. mau ke sini. Sistem calling visa bisa kayak semacam nunggu di rumah. Karena gitu. Halo? Iya, orang teman saya Mm-mm. mau ke sini. Mau ke sini teman saya. Terus katanya dia ex proses lewat Mas Sandro gimana, bisa nggak katanya gitu. Suruh dia telepon Mbak. Iya, apa dulu dah. Kenapa? Disambungin sama ini, nelfonnya tersambungin aja dah. Nggak usah, maksudnya gini loh. Oh, Maksudnya kalau dia yang perlu monggo suruh dia nelpon ya sekali lagi, karena kita pasti akan tanya-tanya biodata, pengalaman ya kan. Kalau masalah proses itu gampang ya Mbak, sekali lagi saya bilang proses calling visa itu gampang dan mudah, oke. Yang menjadi pertimbangan bagi kami lagi itu kan anaknya kayak gimana, anaknya seperti apa, terus kemudian pengalaman kerjanya bagaimana. Itu kan harus ada biodata semuanya. Habis itu terus setelah biodata dia bikin video rekaman kayak Sujike. Jadi kayak gitu. Jadi jawabannya tidak sesederhana bisa atau tidak. Masalah bisa dan tidak, proses itu kami lakukan Mbak gitu. Kami melakukan proses itu. Tapi nanti kan tergantung manusianya dulu. Ya kan? Kita bisa proses, ya kan? Dia mau proses, dia mau ke Hong Kong. Kalau dia nggak mau ngasih biodata, dia nggak mau ngasih Kaisujike, terus gimana kita nyariin majikannya, kan begitu toh Mbak? Bisa dipahami nggak? Jadi prosesnya biasa. Sebelum dia proses, sebaiknya sampean kasih dulu kok konten-konten saya. Jadi biar dia itu berproses dengan siapa, dia mengerti, ya kan? Terus sekali lagi saya juga sangat berterima kasih kepada sampean yang sudah merekomendasikan ke temennya. Tetapi saya mohon dimaafkan karena memang saya tidak bisa memberikan sesuatu buat sampean, karena sampean membantu memberikan informasi kepada teman sampean. Ya karena kita belum menjadi belum jadi sebuah perusahaan yang gede sekali. Nanti kalau gede sekali mudah-mudahan, soalnya ada peraturan di Hong Kong bahwa agent itu tidak boleh memberikan bonus berupa ABCD bla 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 bla, itu ada tertera, kecuali agent-agent gede dan itu sama-sama oke gitu loh. Kalau agent gede kan, makanya kenapa kita itu bikin konten, tujuannya karena itu. Jadi orang akan melihat bagaimana dilayani, bagaimana setiap persoalan itu ditanggapi, bagaimana. Dan tidak mungkin kalau anaknya kita bertanya sendiri sama kita, kemudian kitanya nggak mau jawab, itu kan tidak mungkin banget. Orang anaknya siap di luar sana aja telepon saya angkat, sampean juga. Jadi seperti itu. Jadi anaknya sendiri Mbak yang disuruh berkomunikasinya sama kita. Jadi biar biar kita itu. Terus gimana? Sampean mau ngomong apa lagi kira-kira? Mau nanya apa lagi? Nanti aku tekabari dulu. Siap. Terus tak suruh di jenengan gitu ya. Nonton. Dan memang benar. Sampean sudah benar proses ke Hong Kong itu cari agent dulu, cari majikan dulu. Jangan ke PT dulu. Iya, saya bilang gitu. Awalnya katanya ke PT, terus sampai sekarang 3 bulan nggak ada kabar, katanya kayak gitu. Lah terus aku bilang coba kamu hubungin Mas Sandro, gitu kan. Pas sering lihat YouTube jenengan gitu kan. Gitu ya udah MSC Mas Sandronya kayak gitu. Terus katanya dia mau proses ya, mau cara prosesnya gimana gitu loh. Nanti tak suruh dia telepon sendiri lah biar dia paham gitu loh. Yes, betul. Sampean siap. Ada lagi? Oke Mas. Udah itu aja, nanti tak telepon saudaraku terus aku. Siap.
Siap, sehat Nelpon selalu. Terima gini. kasih banyak buat sarannya, Mbak E. Oke. Makasih Mas Ya, Ando. matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, terima kasih semua yang sudah membantu ya kan, membantu saya menghubungkan dengan teman-temannya dan semuanya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Selain teman-teman menonton, teman-teman juga membantu merekomendasikan kepada temannya untuk berproses bersama kita. Jadi apapun itu ceritanya, saya sangat berterima kasih. Nggak bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat teman-teman semuanya, tapi yang jelas apapun persoalannya teman-teman yang ada di Hong Kong, sekali lagi tidak selalu saya standby monitor dan selalu bisa membantu, enggak. Saya sampaikan dulu dari awal karena sekali lagi saya punya keterbatasan, saya juga manusia biasa, saya terkadang juga ada repot, saya kadang juga belum bisa ngangkat teleponnya sampean semuanya. Jadi jatuhnya saya mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, karena sangat tidak mungkin ketika saya bisa membahagiakan kalian semuanya. Itu sudah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Jadi memang benar untuk berproses ke Hong Kong, sekali lagi bukan saya menganggap bahwa PT itu tidak bisa. Sekali lagi bukan begitu ya pemahamannya. Tapi bagi saya, kalau kalian mau berproses, lebih baik kalian itu mencari mencari majikan dulu. Nah, di mana tempat-tempat majikan? Ya agent ada di mana? Ya silakan cross-check semua sosial media. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi di sosial media kita bisa tahu banyak, kan seperti itu. Oke. Makanya dari apa yang saya obrolin ke teman-teman dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, Mas saya bisa dibantu nggak? Data saya udah masuk PT untuk dicari majikan. Ya selama PT itu tidak berkomunikasi sama kita, tidak ada hubungan, tidak ada kerjasama, maka kita tidak bisa membantu teman-teman. Maka dari itu jangan mencari PT dulu. Ini langsung saya sampaikan kepada teman-teman, ya kan? Yang kalian cari itu majikan. Kalau kalian sudah punya majikan, nggak ada PT yang nggak bisa yang nggak memproses kalian. Karena PT butuh uang, dan uang itu dari mana? Ya dari agent di Hong Kong. Agent di Hong Kong dapat duit dari mana? Majikan bayar ke agent bayar ke PT, tolong diuruskan anak ini, majikan saya mau dengan anak ini dan diproses untuk berangkat untuk terbang ke Hong Kong. Kalau agent itu bisa memproses kan cair, agent itu dikasih uang, ya kan? Bahkan sebelum memproses pun agent di Hong Kong itu bayar PT semuanya, ya kan? Setelah dibayar full barulah PT bekerja. Kalau PT itu ternyata tidak bisa memberikan servis, maka agent itu blacklist, sudah nggak dapat. Makanya kalau yang kayak gitu nggak laku. Makanya banyak PT-PT yang di Indonesia itu cari agent yang di Hong Kong, menawarkan saya bisa bantu proses di Indonesia gini. Jadi sebenarnya agent Hong Kong ini punya wewenang. Makanya kalau kalian berbicara tentang zero cost, dan selama agent Hong Kong ini tidak sepakat, maka itu tidak akan terjadi. Agent Hong Kong ini di bawah naungan siapa? Agent Hong Kong ada yang langsung di bawah naungan KJRI, agent Hong Kong ada yang berdiri sendiri. Dan yang dinaungi oleh KJRI inilah yang bikin rapat-rapat, ya kan? Karena kalau dia tidak punya lisensi dari KJRI, maka dia tidak bisa memproses. Karena syarat salah satu proses, ya kan, ke Hong Kong itu adalah KJRI itu memberikan COP, kemudian dibawa ke imigrasi. Ini beda sama Filipina. Ya, sekali lagi, kalau Filipina dia dapat majikan, setelah dapat majikan kasih agentnya datang ke konsulat, ya kan, atau agentnya langsung memproses, ya kan. Konsulatnya oke. Konsulatnya udah nggak mikir PT lewat PT mana apa-apa, nggak, pokoknya konsulatnya mendata sendiri.
CC-nya didata sendiri, oke, dia berproses gitu aja, nggak harus ada PT yang harus menaunginya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi ini perbedaan. Makanya kenapa di Filipina itu bisa kontrak mandiri, tapi di kita agak susah dan agak berat. Sebenarnya bisa sih, tapi majikan kalian pasti akan tidak mau. Dia minta murah, nanti silakan gini ABCD. Majikan suruh cari ini bla 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 bla, seperti itu. Jadi berproses itu begitu ya, cari majikan dulu ya. Dan majikan letaknya di mana? Di agent. Sekali lagi, majikan itu adanya di agent. Kalau kalian bisa nyari sendiri, kalian bisa berhubungan baik dengan majikan kalian yang lama, itu boleh. Sekali lagi ya, disitulah makanya teman-teman semuanya yang harus dipahami untuk proses ke Hongkong. Itu saja konten dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.